Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hanya soal waktu sebelum rumah tangga yang terpecah itu mulai hancur sendiri. Dan semua itu dimulai dengan Ishak. Ia tahu bahwa Tuhan telah memilih Yakub, putra yang lebih muda, untuk menerima berkat. Namun ia mengumumkan bahwa ia akan memberikannya kepada Esau. Tampaknya Ishak lebih tertarik pada selera fisiknya daripada hal-hal rohani. Ia bukan orang rohani seperti dulu. Solusi yang salah. Ribka tahu tentang janji Tuhan kepada Yakub dan seharusnya ia membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Iman adalah hidup dengan tidak mengandalkan rancangan sendiri. Dan siapa yang dapat mencegah Tuhan untuk mencapai tujuannya? Namun Ribka menjadikan putranya pembohong dan menipu suaminya. Jika Ishak mempercayai Tuhan daripada indera fisiknya, ia tidak akan dibohongi. Sikap yang salah, sikap Esau sudah sangat jelas sejak bertahun-tahun sebelumnya. Ia tidak tertarik pada hal-hal rohani dan ia jelas mengetahui firman Tuhan tentang berkat tersebut. Ia menangis dan memohon berkat. Kemudian ia berencana untuk membunuh adiknya. Hatinya tidak benar terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Sikapnya mengingatkan kita kepada Kain. Yakub adalah seorang pelarian yang kesepian, yang terpaksa melarikan diri dari rumah. Meskipun ia pergi dengan berkat ayahnya, dan Ishak tahu apa makna berkat itu. Yakub menghadapi masa depan yang tak pasti, dan kakaknya tetap ingin membunuhnya. Bukan sebuah awal yang membesarkan hati bagi sebuah babak baru di dalam hidupnya. Namun Tuhan tetap memegang kendali. Sebuah malam pencerahan, Yakub benar-benar berada di antara batu dan tanah yang keras. Namun malam itu Yakub menemukan beberapa pencerahan yang menolong mengubah hidupnya. Ia menemukan bahwa Tuhan berada bersamanya, berkarya baginya dan mempunyai rencana yang sempurna bagi hidupnya. Yakub mungkin terpisah dari rumah, tapi ia tidak terpisah dari surga. Malaikat-malaikat Tuhan sendiri memeliharanya. Pada malam paling gelap, bintang-bintang akan tampak paling terang. Sebuah pagi dedikasi, Yakub mengawali harinya dengan menyembah Tuhan dan mengubah bantalnya yang keras menjadi mezbah yang kudus. Ia memberi tempat itu nama baru, rumah Tuhan. Dimanapun Tuhan bertemu dengan kita, tempat itu menjadi tempat yang kudus. Iman Yakub masih lemah, tetapi ia memegang janji-janji Tuhan, sekalipun ada sedikit tawar-menawar. Dalam nazarnya untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan, Yakub sedang membuat awal yang baru, dan 20 tahun kemudian ia akan kembali ke Betel sebagai orang beriman yang lebih dewasa. Kadangkala Anda juga mungkin merasa terasing, seolah berada dalam hutan belantara, kehilangan arah, jauh dari keberhasilan atau kemajuan. Kuatkanlah hati Anda, semua ada maksudnya. Allah menyingkirkan Anda sejenak untuk menunjukkan sisi baru dari apa yang telah Anda ketahui tentang Dia. Di tempat yang lebih sunyi, tidak terlalu hiruk pikuk untuk sejenak bersama Dia. Nikmatilah, jangan melawannya.